Lihatlah putri yang pengertian ini mengapit ayam untuk ayahnya. Tapi dirinya sendiri hanya makan sayur. Sementara ibu dan abangnya, semua makan ayam. Saat ayahnya melihat nasi di mangkuk putrinya sangat sedikit, dia pun merasa tertekan dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Sang gadis berbohong mengatakan bahwa dia tidak lapar. Ayahnya tahu bahwa rumahnya pasti kehabisan beras lagi. Si gadis kemudian menghibur ayahnya. Ayah, jangan khawatir. Besok aku akan pergi ke gunung untuk menggali lebih banyak tumbuhan dan menjualnya untuk mendapatkan uang membeli beras. Ayahnya hanya bisa menundukkan kepalanya tak berdaya. Dia lalu memberikan makanannya sendiri kepada gadis itu. Kemudian bangkit dan bersiap-siap untuk minum. Saat melihat ini, istrinya pun langsung marah. Kamu hanya bisa minum arak. Apakah kamu tahu bahwa di rumah kita sudah tidak ada beras? Kamu sudah lama tidak mendapatkan uang untuk rumah ini. Benar-benar sial diriku ini. Entah kenapa nasibku begitu menderita. Akulah yang menderita. Kamu bisa menikah dengan wanita sepertimu. Setelah berbicara, pria itu pergi tanpa melihat ke belakang. Tapi si istri masih saja terus memarahinya. Gadis itu pun datang untuk membujuknya. Tapi dia malah ditampar. Ini semua karena kamu. Kalau kamu tidak makan ginseng 1000 tahun itu, mana mungkin aku bisa menjalani hidup yang begitu menderita seperti ini? Aku pasti sudah jadi kaya. Semua karenamu. Pria itu pernah menemukan ginseng 1000 tahun yang tak ternilai harganya. Tapi ginseng itu malah diam-diam dimakan oleh gadis ini yang kelaparan. Pria itu menarik putrinya yang sedang tidur dan mulai memarahinya. Si anak yang ketakutan pun menangis. Dia lalu berlari keluar dengan panik. Sementara pria itu mengejar berniat memukulnya. Kebetulan dia dihentikan oleh pembeli. Pria itu benar-benar kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam. Dia pun hanya bisa duduk tak berdaya di tanah. Sejak saat itu, si istri sering memukuli dan memarahi gadis ini, menyuruhnya menyapu lantai, mengambil air, dan mencuci. Dia melakukan semua pekerjaan rumah seperti mencuci piring. Masa kecilnya yang seharusnya polos, malah menanggung begitu banyak penderitaan. Tapi setiap kali dia mengingat kesalahan yang diperbuat olehnya ketika masih kecil, gadis itu pun merasa berhutang terlalu banyak pada keluarga ini. Dia hanya bisa terus meminta maaf kepada ayahnya. Ayah, maaf, ini semua salahku. Jadinya kamu bertengkar dengan ibu. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan bekerja lebih keras untuk melakukan apa yang ibu minta. Aku juga akan bekerja lebih keras untuk mengumpulkan obat-obatan dan mendapatkan uang, agar keluarga kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi menghasilkan uang itu tidak mudah. Hari ini gadis itu pulang dengan tangan kosong. Begitu ibunya mendengar ini, dia langsung mengejar dan memukulinya. Dia juga menyalahkan masalah kekurangan makanan seluruh keluarga padanya. Setelah putra tertua kembali, dia langsung menghentikannya. Sang ayah yang bersembunyi di pintu juga tampak tak berdaya. Ibunya pun membuat gadis itu berlutut di tanah. Dia juga tidak diperbolehkan makan, hanya bisa menangis dengan sedih. Keesokan harinya gadis itu pun meningkatkan usahanya dalam menjual dan mendapatkan uang. Hal ini menarik perhatian seorang dokter yang lewat. Gadis itu pun dengan cepat memuji bahan obatnya. Dia juga mengatakan bahwa karena dia memakan ginseng 1000 tahun, makanya bisa begitu kuat. Tidak disangka si pria muda malah menuduhnya berbohong. Karena gadis itu terlihat seperti anak dari keluarga miskin. Sementara ginseng yang berusia 1000 tahun adalah bahan obat yang sangat berharga. Pastilah dia tidak akan sanggup membelinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang dikatakan gadis itu memang benar. Paman yang baik hati ini merasa kasihan padanya dan membeli semua bahan obatnya. Si gadis pun merasa sangat senang. Pada akhirnya, sang paman pun dengan tulus menasihatinya. Kalau berbisnis, yang paling penting adalah kejujuran dan moralitas. Tidak peduli apa yang baru saja kamu katakan itu benar atau tidak. Aku harap kamu tidak berbisnis dengan cerita seperti ini lagi kelak. Hal yang kamu lakukan ini tidak bagus. Setelah si gadis menghitung uang itu, dia pun menemukan bahwa uang yang diberikan mereka lebih banyak. Si anak muda mengatakan bahwa menurut sang paman kualitas ginsengmu sangat baik, makanya uang yang diberikan lebih banyak. Setelah mendapatkan uang itu, si gadis pun membeli banyak barang. Si abang dan adik yang melihat semua ini tertegun. Bahkan ibunya yang tidak pernah senang melihatnya pun memujinya. Wah, ini baru benar. Kelak nanti kamu juga harus mendapat penghasilan sebanyak hari ini. Baik, aku mengerti, ibu. Gadis itu pun memberikan sisa uangnya kepada ibunya. Melihat ini, matanya langsung bersinar. Abangnya lalu dengan penasaran bertanya mengapa ada begitu banyak uang. Gadis itu berkata bahwa dia bertemu dengan orang yang sangat baik hari ini, jadi memberinya lebih banyak. Tidak disangka ibunya berkata, seandainya kalau kamu sering bertemu dengan orang seperti ini, maka hidup kita tidak akan menderita lagi. Si gadis lalu datang menghibur ayahnya. Ayah, aku akan bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan penghasilan, agar keluarga kita bisa menjalani kehidupan yang baik. Ayahnya pun mengangguk senang. Sebelum berbicara lebih banyak, ibunya datang menyela gadis itu dan memintanya pergi memasak. Sementara dua anak lainnya pergi keluar untuk bermain. Dirinya sendiri pun menghitung uang dengan rakus. Melihat putrinya yang rajin dan bijaksana, ayahnya sangat tidak berdaya. Sesudah makan, ibunya diam-diam datang bertanya kepada gadis itu, menanyakan kepadanya apakah dia menyembunyikan uang di bajunya. Gadis itu mengatakan tidak, dia tidak percaya. Jadi dia mulai memeriksa seluruh tubuh gadis itu. Benar-benar tidak ada. Ibu, aku adalah putrimu. Mana mungkin aku menipumu. Manusia itu egois. Kita sama-sama manusia tapi hati kan berbeda. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikiranmu? Aku hanya ingin meningkatkan kehidupan keluargaku. Tidak akan melakukan hal seperti itu kok. Janji ya? Iya, baiklah. Cepat dan bersihkan piring-piring ini. Kompor di belakang juga perlu dibersihkan. Sudah dengar? Oke. Adegan ini kebetulan dilihat oleh si pria. Melihat putrinya yang bekerja keras dan dianiaya, dia pun memutuskan untuk melepaskannya dari kesengsaraannya.